Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Tentu yang pertama pada kesempatan kali ini mari kita selalu menambah rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua diberikan panjang umur, diberikan badan sehat, penuh harapan pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang diberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan pada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah semua diberikan pula pada semua amannya, termasuk pada Bapak Ibu semua jamaah umat Islam di Sleman dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun di tengah masa pandemi COVID-19, tetapi kita perlu untuk senantiasa berhusnudzon billah, berprasangka baik bahwa adanya wabah COVID-19 ini sebagai min ayatillah, sebagai ketentuan atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kami sampaikan materi kajian kali ini terkait masalah prinsip hidup bagi orang beriman atau prinsip orang beriman atau mukmin. Yang nomor satu, orang beriman itu harus punya sifat istirja. Istirja itu adalah suatu harapan, gitu ya, suatu harapan yang sifatnya optimis itu. Jadi orang yang iman itu orang yang tidak mudah putus asa. Orang iman itu orang yang punya sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlainan, beda sama bagi orang-orang yang munafik, beda sama orang-orang yang fasik. Mereka suka suudzon billah, mereka mudah putus asa, mudah menyerah. Nah, di keadaan yang sekarang ini masa pandemi COVID-19, walaupun sebagian ada saudara kita yang agak sulit mencari rezeki umpamanya, jangan sampai putus asa. Karena hakikatnya rezeki itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu yang punya Allah dan diberikan kepada siapa hambanya yang masih hidup. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ngalau rizquha. Dan semua hamba Allah yang di muka bumi ini rezekinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang masih hidup jangan khawatir, pasti Allah memberikan rezeki, itu rupanya makan. Ibu bapak rahimakumullah, tentu istirja itu tidak sekonyong-konyongan datang. Manakala manusia tidak punya iman, maka mereka kadang-kala tidak punya harapan. Kalau orang mereka tidak punya iman pada Allah Subhanahu wa taala, maka kadang-kala mereka mudah punya sifat tidak optimis. Tapi mereka kadang-kala sifatnya tidak optimis, justru malah banyak mereka kembali pada jalan-jalan selain Allah Subhanahu wa taala. Pesimis yang mereka lakukan, jadi bukan optimis tapi malah pesimis. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kepada adik-adik pelajar, kepada adik-adikku mahasiswa, anak-anakku semua yang sekarang ini baru mencari sekolahan, tetaplah dalam kerangka kita mencari ilmu, tetaplah kita belajar, tetap kita mencari meja untuk kuliah. Artinya masuklah pada perguruan tinggi yang dikehendaki. Jangan khawatir, insya Allah yang namanya ujian pasti akan berakhir. Yang nomor dua, orang iman itu prinsipnya hidupnya sederhana. Wal iktisoda, kata Rasulullah, wal iktisoda wabil mana wal qasdu anil fakri wal ghina. Orang iman itu orang yang senantiasa mau sederhana hidupnya, bukan orang yang mereka suka berfoya-foya. Lebih-lebih dalam masa pandemi COVID-19 gitu ya. Di samping kita, tetangga kita, saudara kita ada yang cukup kesulitan masalah ekonomi. Maka jangan sampai kita ketika ada saudara kita, teman kita, tetangga kita yang dalam keadaan sulit justru kita malah berfoya-foya, berpesta pora dan yang lain. Jangan. Dalam pola makan, pola membuat rumah tangga, pola kita berkendaraan, pola berpakaian, coba kita ambil yang sederhana saja. Yang paling pokok bisa saling tenggang rasa pada orang lain. Memang kadang-kala orang yang terbiasa hidup serba ada, kadang-kala sulit untuk bisa sederhana. Lain sama saudara kita yang di dusun-dusun. Kadang-kala mereka makan apa adanya,
Dari hasil pertanian mereka makan, dari sawah mereka, dari situ ada kangkung, ada dan yang lain-lainnya, mereka makan apa adanya. Bukan saya menyampaikan bagi orang-orang yang kaya tidak boleh makan enak, nggak seperti itu. Cuma manakala kita ini bisa sederhana, sebenarnya kan bisa andil bagi orang lain. Kasihkan sebagian pada orang yang membutuhkan, itu akan lebih banyak berdaya guna. Bukankah Rasul menyatakan ada yang namanya as-sadaqatu a'dhamu ajran. Sodako yang besar pahalanya, yaitu diberikan sodako itu kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan. As-sodako itu a'dhamu ajran. Sodako yang besar pahalanya. Kadanglah Bapak Ibu, ya kita di masyarakat yang bisa memberikan sesuatu pada tetangganya, walaupun itu buah pepaya, pisang atau ketela. Kalau memang itu dibutuhkan, mengapa tidak? Kalau kita punya, mengapa tidak diberikan? Berbagi pada yang sangat membutuhkan. Yang nomor 3, orang iman itu prinsip hidupnya adalah hidupnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budu lahu mukhlishina lahuddin." Kalau prinsip ibadah itu kan sebenarnya dengan ikhlas. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Dan sebenarnya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah saja. Lah ibadah prinsipnya ikhlas karena lillah, bukan karena apa-apa. Kenapa manusia mesti ikhlas? Karena sebenarnya Allah yang maha ikhlas untuk memberikan apapun pada manusia. Orang yang beribadah, yang sholat, yang puasa, dan yang bersyukur, yang tidak, semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kewajiban Allah pasti diberikan. Cuma kadang-kala manusia yang tidak mau tahu. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha rozak memberikan kepada manusia, tapi manusianya yang kadang mereka tidak mau paham. Kita hanya dituntut bersyukur, wujudnya sholat. Man sholat sholatul khamsi faqad syakarallah. Barang siapa mereka sudah menjalani sholat 5 waktu, sungguh telah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man jangalil walidaini fi idbari sholatul khamsi faqad syakarul walidaini. Dan barang siapa yang mereka mau mendoakan orang tuanya setelah ba'da sholat 5 maktubah yang 5 waktu, maka sungguh dia telah bersyukur kepada orang tuanya. Maka mendoakan orang tua, adik-adikku sekalian, anakku, bapak ibu semuanya, baik orang tua yang masih hidup dan yang sudah meninggal, doakan setiap ba'da sholat. Ba'da sholat maktubah atau sholat 5 waktu, subuh, luhur, mahsar, maghrib, isya, kita doakan semuanya. Bagaimana caranya? Simbah-simbah kita, orang tua kita yang sudah meninggal dan yang lain-lainnya. Kalau yang masih hidup, ya tentu doakan. Didoakan, diberikan panjang umur, badan sehat, dan yang lain-lainnya. Jadi prinsipnya ibadah. Sebenarnya ibadah kan tidak hanya masa sholat. Kan? Ada yang sifatnya ibadah, sifatnya amah. Adalah yang sifatnya umum. Yaitu peribadahan atau suatu perbuatan yang tidak dituntunkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Artinya memang tidak, tata cara pelaksananya diserahkan pada manusia. Umpamanya silaturahim, kan tidak ada aturannya dalam Al-Quran. Hari apa misalkan tidak ada, memang ada sunnahnya hari Jumat misalnya. Tetapi Allah tidak memberikan ketentuan. Dalam hal ini tidak seperti itu. Jual beli sebenarnya kan bisa dinilai ibadah, dan jual beli kan tidak harus di pasar kan. Di pasar boleh, di rumah boleh, kadang-kala di jalan-jalan, ya kan seperti itu. Ya memang ibadah amah kan, sedekah namanya. Ini kan nggak dituntunkan, artinya mau hari Senin, Selasa, Rabu kan boleh saja. Gitu. Mohon maaf ketika kita ada bicara masalah ibadah amah kan cukup lebar pembahasannya. Yang nomor 4, orang iman itu prinsipnya hidupnya harus hati-hati. Kata Rasulullah, waktu ada. Sebenarnya waktu itu tenang. Tapi banyak yang mengartikan hati-hati. Ketika kita bepergian, hati-hatilah dengan perasaan tenang. Ketika kita dimanapun juga dalam keadaan tenang. Sholat pun kan harus kita dalam keadaan khusyuk wal khudu kan. Khusyuk wal khudu ini maknanya juga tenang. Kalau orang sholatnya tidak khusyuk kan juga tidak mungkin kan. Sayyid Ka'ab al-Ahbar menyampaikan bahwa orang yang sholat khusyuk itu paling tidak mereka surut itmamu surud wal arkan. Itmam itu arti tamam, sempurna, menyempurnakan syarat dan rukunnya sholat itu. Tidak saya bahas masalah panjang itu kan. Yang nomor 2, mereka mau dzikrullah ba'dahu. Orang yang bisa bagus sholatnya itu menurut Sayyid Ka'ab al-Ahbar itu orang-orang yang mau dzikir setelah sholat.
Tidak setelah salam mereka pergi, enggak. Tapi orang yang mereka mau berdoa, beristighfar, baca subhanallah, alhamdulillah, dan yang lain-lainnya setelah sholat itu. Maka biasakan Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, kalau kita ba'da sholat, berzikir pada Allah, beristighfar pada Allah, mujilah pada Allah, memasukkan Allah, dan kita berdoa apapun yang kita kehendaki, insya Allah Allah yang maha mengabulkan doa. Jadi kita hidupnya hati-hati, jangan sampai kita tidak hati-hati. Sedangkan orang yang hati-hati kadang kala mereka celaka, apalagi yang mereka tidak hati-hati di masa pandemi Covid umpamanya. Kita sudah di masyarakat di mana-mana, monggo membawa masker, pakai masker, jaga jarak, sholat diatur, kan gitu kan? Kita sudah di mana kita sampaikan. Untuk di masjid-masjid di Sleman, monggo silahkan untuk tetap sholat jamaah, tapi jaraknya diatur. Ya, pengajian kita mulai tapi jaraknya diatur. Waktunya jangan terlalu lama dulu. Sekarang kita sudah mulai, tetapi belum semuanya, tidak ada masalah ya. Kadang-kala kita via dengan digital lah, nggak ada masalah kan. Monggo lah jalan. Tapi insya Allah yang penting kita tetap taklim, kita berjalan. Yang nomor 5, orang beriman itu prinsip hidupnya adalah yakin bahwa setiap orang beriman itu pasti mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqan ngalaina nasrul mu'minin, dan sungguh Allah wajib berikan pertolongan bagi orang-orang yang beriman. Lah kalau sudah seperti itu, apakah kita masih punya sifat pesimis? Kan enggak kan? Yang masih sakit, mohon maaf ya Bapak Ibu, ada yang mohon maaf barangkali terkena imbas corona gitu, terkena corona sekalian lah. Jangan khawatir, kalau Allah menghendaki sembuh pasti sembuh. Kalau Allah menghendaki di situ sembuh pasti sembuh. Sedangkan yang mati ketika mereka jangankan corona, kadang-kadang mereka kena TBC mati, mereka tidak sakit juga meninggal, kan begitu kan? Kalau masalah mati tidak bisa diundur dan tidak diajukan, ya kan? Tidak bisa. Udah itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kalau ada yang sakit, wala ta'jas, jangan kalian pernah merasa lemah. Dan ini masalah kita ini kadang-kala baru sakit itu udah dibesar-besarkan kok. Sakitnya apa tuh? Soalnya semua hal itu jadi masalah. Orang yang lemah dalam hatinya, mereka suka bahasa Jawa ngedap itulah. Orang yang mereka ini kecil hati atau hatinya itu tidak besar gitu. Biasanya mereka kan khawatiran, terlalu khawatir nek nggak sembuh gimana, kalau mati gimana. Jangan gitu. Supaya optimis, istirja pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti menolong. Maka boleh bagi orang yang sholat ketika berdoa, banyaklah istighfar pada Allah, karena harus menyampaikan obat dari segala macam penyakit adalah istighfar. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mari silahkan sekarang ini di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak beribadah dengan khusyuk wal khudu, tetap menolong pada sesama. Mudah-mudahan berwasilah amal soleh itu kita semua diberikan pertolongan, dijauhkan dari COVID-19, dan mudah segera diangkat Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan hamba Allah yang betul-betul diberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.